Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi teman-teman calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada sekolah rakyat tenaga pendidik. Pada formasi jabatan penata layanan operasional, mari kita bahas contoh soal teknis. Ya, jadi seleksi kompetensi CP3K sekolah rakyat tenaga pendidik formasi pengelolaan operasional. Ini jenisnya ada soal teknis, lalu ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, untuk soal teknis, ini ada 90 soal yang meliputi soal pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang diukur secara spesifik di bidang teknis jabatan. Selanjutnya, soal manajerial terdiri 25 soal, yaitu soal meliputi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, sosial kultural terdiri 20 soal, yaitu meliputi peka terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Selanjutnya ada lagi kompetensi wawancara, terdiri dari 10 soal yang meliputi penilaian integritas, komitmen, etika, dan kepatuhan. Ini dikerjakan dalam 120 menit tambah 10 menit, yaitu sesuai dengan regulasi Kemenpan RB 347 tahun 2024. Nah, materi pokok soal seleksi kompetensi teknis pada penata layanan operasional yaitu pertama, melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Dan yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Uraian tugas jabatan penata layanan operasional. Yang pertama adalah wali asuh dengan jabatan penata layanan operasional melaksanakan tugas pengasuhan, pendampingan, bimbingan, pembinaan, serta monitoring perkembangan peserta didik di sekolah rakyat dalam berbagai aspek sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, wali asrama dengan pejabat penata layanan operasional melaksanakan tugas menyusun rencana kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana keasramaan peserta didik, pengawasan aktivitas kegiatan harian, kemandirian, kedisiplinan, dan tata tertib, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik pada sekolah rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kita langsung ke contoh soal dan pembahasan. Nomor 1. Seorang penata layanan operasional di salah satu sekolah rakyat memiliki tanggung jawab untuk membantu mendukung dalam menyelesaikan masalah teknis dengan layanan yang prima. Dalam melakukan tugas ini, penata layanan operasional harus memastikan bahwa setiap interaksi dengan siswa di sekolah mematuhi hukum perlindungan regulasi privasi data. Hal ini mencerminkan peran penata layanan operasional dalam A. Meningkatkan keamanan data siswa, B. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif, C. Mengoptimalkan efisiensi operasional layanan sekolah, D. Meningkatkan kepuasan layanan pada sekolah, E. Menjaga integritas di lingkungan sekolah. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Menjaga integritas di lingkungan sekolah. Seorang penata layanan operasional di salah satu sekolah bertanggung jawab untuk membantu siswa atau guru dalam menyelesaikan masalah teknis dengan layanan prima. Dalam melakukan tugas ini, penata layanan operasional harus memastikan bahwa setiap interaksi dengan siswa atau guru mematuhi hukum perlindungan dan regulasi privasi data. Dengan demikian, penata layanan operasional membantu menjaga integritas di lingkungan sekolah dengan memastikan sekolah sesuai dengan standar dan etika hukum yang berlaku. Selanjutnya, nomor 2. Sebagai penata layanan operasional di salah satu sekolah rakyat, Dewi bertanggung jawab untuk mengelola arsip digital sekolah tersebut.
Tugas utamanya adalah menyimpan dan mengelola dokumen siswa dan guru. Dewi juga harus memastikan bahwa semua dokumen diarsipkan dengan aman dan tersedia saat dibutuhkan tim kerja atau atasannya. Selain itu, Dewi juga harus mematuhi peraturan privasi, keamanan, dan data siswa dan guru. Dari uraian tugas tersebut, tugas utama Dewi sebagai penata layanan operasional adalah A. Menyimpan dan mengelola dokumen siswa guru. B. Menjalankan program pemeriksaan dokumen. C. Mengembangkan sistem informasi siswa. D. Melayani siswa dan guru di pusat informasi. Dan M menjadi acuan perumusan kebijakan nasional yang dilakukan setiap tahun.
Jawaban yang paling tepat adalah E, menjadi acuan perumusan kebijakan nasional dilakukan setiap tahun. Integrasi standar layanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan standar layanan diakomodasi melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan program dan anggaran berikutnya. Soal selanjutnya. Sebagai wali asrama, seorang penata layanan operasional melaksanakan tugas menyusun rencana kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana keasramaan peserta didik. Apa langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun rencana kegiatan operasional di asrama? A. Menyusun anggaran asrama. B. Identifikasi kebutuhan layanan asrama. C. Penilaian terhadap guru. E. Evaluasi anggaran tahunan. D. Evaluasi operasional asrama. Jawaban yang paling tepat B. Identifikasi kebutuhan layanan. Langkah awal dalam menyusun rencana kegiatan operasional asrama adalah identifikasi kebutuhan layanan asrama, dengan mencari memahami apa yang dibutuhkan oleh siswa dan guru, hambatan yang ada dan juga dukungan yang selanjutnya. Nomor 8. Sebagai wali asuh, seorang penata layanan operasional melaksanakan tugas dan pengusuhan, pendampingan, bimbingan, pembinaan, serta monitoring perkembangan peserta didik di sekolah atau dalam koordinasi dengan lingkungan. Bagaimana seorang penata layanan operasional mekanisme tugas dan pengajar ini tetap relevan? A. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan evaluasi serta laporan. B. Mengevaluasi kegiatan. C. Mengurangi jumlah kegiatan dalam layanan operasional. D. Fokus pada layanan koordinasi. Dan E. Memastikan semakin memahami prosedur dan koordinasi. Jawaban yang tepat B. A. Melibatkan ahli, mengisi survei dan mengevaluasi secara dalam perencanaan program, ini dilaksanakan dengan koordinasi